Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu sebelum saya menyampaikan materi persiapan sidang skripsi kepada saudara. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, saudara bertemu lagi dengan saya, Wasisto Ruswidiono. Semoga nggak bosan ya. Nah, hari ini saya akan memberikan kiat-kiat kepada saudara menghadapi persiapan sidang skripsi. Nah, ini ya bukan sidang pengadilan ya, ini adalah sidang skripsi. Yang menghadiri saudara ya bisa mempertahankan skripsi saudara nggak di dalam ujian sidang tersebut. Ya, jadi bagi yang menulis sendiri nggak ada masalah, pasti masih ingat apa itu yang ditulis. Jadi pada saat ditanya tulisan saudara, saudara saya yakin mampu menjawabnya karena itu adalah hasil tulisan saudara, bukan copy paste yang lain. Oke, nah, ini khususnya misalnya untuk mahasiswa manajemen di konsentrasi SDM. Sudah siap belum sidang skripsi? Nah, ya. Dengan segala keterbatasan, mohon maaf, hanya membahas secara singkat dan khusus penelitian dengan model regresi berganda. Nah, yang pertama, bagaimana fenomenanya? Paham nggak saudara dengan fenomena yang terjadi? Waduh, boro-boro fenomena Pak. Struktur organisasi saya juga nggak punya Pak. Dan hierarkinya nggak tahu Pak. Nah, hati-hati itu ya. Terus, data apa saja yang ada dan berhubungan dengan variabel dependen. Jangan hanya wawancara Pak dengan kepala HRD. Katanya, aduh, katanya gitu. Cocok nggak dengan rencana semua variabel yang mau saudara gunakan? Kemudian, bisa nggak saudara membahas gap research? Wih, kalau bisa ini hebat, tingkatannya udah master. Jadi, ada masalah nggak di objek tersebut? Kalau nggak ada masalah, ngapain mau saudara teliti? Alasannya apa? Bisa nggak saudara membuat rumusan masalah dari semua permasalahan yang saudara jumpai di objek tersebut? Lalu, kalau rumusan masalah sudah, saudara bisa melanjutkan dengan membuat tujuannya. Ya, saudara merumuskan masalah, pasti ada tujuannya kan? Bukan hanya sekedar menulis. Oke, lanjut ya. Kajian ilmiahnya bagaimana? Teori yang cocok untuk riset kamu ini apa aja? Nah, teori-teorinya menurut pakar-pakarnya. Coba jelaskan. Jangan baca, coba jelasin. Pasti udah ingat, udah hafal, hatam di luar kepala. Jangan semua teori dikeluarin yang nggak berhubungan sama variabel penelitian juga dikeluarin. Jangan memenuhi skripsi aja. Paham nggak saudara hubungan antar variabel saudara? Jangan-jangan saudara nggak paham. Meneliti ada budaya, ada gaji, ya. Saudara, apa nih budaya sama gaji? Waduh, berdasarkan teori atau riset terdahulu? Coba saudara jelaskan. Semua kutipan yang ada di sini, khususnya di bab 2 ya, untuk kajian teori, ada nggak di referensi? Kalau nggak ada, nah bingung penguji. Saudara dapat tulisan itu dari mana? Apakah turun dari langit? Nah, itu dia. Oke, hasil riset terdahulu bagaimana hasilnya? Saudara bisa jelaskan. Ya, yang pengaruh yang mana? Yang tidak berpengaruh yang mana? Jika tidak sesuai teori, lalu apa alasannya? Coba saudara jelaskan. Kemudian, bagaimana pengembangan hipotesisnya? Itu juga saudara harus mampu menjelaskan secara lesan, tidak membaca lagi. Oke, lanjut ya. Metodologinya apa? Wah, kalau tadi udah bab 2, ini bab berapa ya Pak? Bab 3 ya. Metodologinya apa? Berapa populasinya? Dan berapa sampelnya? Mau pakai probability sampling atau non-probability sampling? Teknik pengambilannya sampling jenuh atau purposive sampling? Kalau purposive sampling kriterianya apa? Kalau sampling jenuh kenapa semuanya diambil? Nah, jelaskan itu semua.
Kalau semua karyawan dijadikan sampel, terus yang manajer masuk enggak? Nah, ini dia. Manajer bagaimana? Staff bagaimana? Itu juga harus saudara jelaskan. Metodologinya lagi kita bahas. Apa bedanya definisi variabel dengan definisi operasional? Harus mampu saudara membedakan. Bagaimana mengukur variabel penelitian saudara? Indikatornya dapat dari mana? Dari jurnal utama saudara atau dari mana? Butir pertanyaan kuesionernya sesuai nggak dengan sampel atau responden yang saudara ambil? Mau uji statistik apa saja untuk risetnya? Oke. Nah, sekarang kita masuk pembahasan awal. Ini di bab 4 ya Pak ya? Iya, di bab 4. Statistik deskriptifnya bagaimana? Wah, biasanya pakai pie, pakai tabel. Kriteria yang paling menonjol apa? Rata-rata dari responden mengarahnya kemana? Dari jawaban butir kuesioner tersebut. Uji instrumen penelitian, hasilnya valid dan reliable kah? Reliable, maaf. Belepotan jadi ngomongnya. Hasilnya valid dan reliable kah? Kemudian, residual data terdistribusi normal nggak? Yang normal bukan data, tapi residual data ya. Dan bagaimana uji asumsi klasiknya? Semua dijelaskan. Apa hasil uji modelnya lagi? Jelaskan hubungan persamaan regresi berganda dengan koefisien korelasi dan determinannya. Saudara punya persamaan regresi. Saudara lihat tandanya. Ada plus B1, ada min B2. Nah, saudara bisa jelaskan itu. Hubungannya si plus sama si min dengan koefisien korelasi. Kemudian bagaimana koefisien determinannya? Apakah model persamaan regresi bergandanya fit atau cocok? Jelaskan uji F-nya. Buktikan ini semua dengan output SPSS-nya. Nah, saudara harus bisa bedakan. Nah, output SPSS yang mana menjelaskan persamaan regresi? Output SPSS yang mana yang menjelaskan tentang fit model persamaan saudara? Oke, lanjut. Uji hipotesis. Nah, kalau tadi persamaan regresi sudah saudara jelaskan, plusnya, minnya, sehubungan dengan korelasi, maka sekarang saudara bisa jelaskan B1-nya, B2-nya, B3-nya. Apa bedanya dengan beta 1, beta 2, beta 3? Bagaimana hasil uji hipotesisnya? Jelaskan ini semua berdasarkan dua kriteria, yaitu p-value, probability value, dan c-value atau critical value. Lebih asik saudara jelaskan dengan gambar dan output SPSS-nya. Jadi saudara bisa perlihatkan output SPSS-nya seperti ini dan berdasarkan gambar seperti itu. Oke. Penutup. Kesimpulannya apa dari hasil uji hipotesis saudara? Kan saudara bertanya di tujuan dari rumusan masalah. Kemudian saudara kembangkan dalam hipotesis. Lalu saudara uji. Hasilnya apa itu uji hipotesisnya? Keterbatasannya apa saja? Rekomendasinya bagaimana? Jelaskan semua. Oke. Dengan itu, maka saya tutup juga presentasi saya hari ini. Semoga sukses dan lancar untuk saudara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.